Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Para hadirin hadirat suimin suimat, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, pada kali ini kita akan membahas sedikit tentang rahasia-rahasia dan khasiat-khasiat daripada surat Al-Fatihah, yang mana kebetulan ini adalah malam turunnya Al-Quranul Karim. Di antaranya di dalam sebuah kitab yang disusun oleh Sayyid Muhammad Haqi An-Nazili, di situ disebutkan bahwa diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim bahwasanya inna fi hadhihi surah alfun hasiyah zahirah wa alfun khasiyah batinah. Fatihah itu adalah salah satu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki 1000 khasiat zahir, 1000 khasiat batin. Kalau yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaqul likulli syai'in asas, setiap sesuatu itu mempunyai dasar atau pondasi. Wa asasul Quran al-Fatihah, dan pondasi Al-Quran itu adalah Fatihah. Wa asasul Fatihah, dan pondasi Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua bagaimana mencari suatu kemuliaan hidup di dunia. Bagaimana mencari suatu kesembuhan penyakit zahir dan batin. Bagaimana caranya agar kita mendapat anak bagi yang belum punya anak, bagi yang berjodoh belum punya jodoh. Maka ini salah satu solusinya. Ingin kejabatan, ingin kemuliaan, ingin kesembuhan, ingin keistiqomahan, ingin kebaikan dunia dan akhirat, bahkan agar selamat dari COVID-19 atau corona atau wabah-wabah penyakit-penyakit yang lain. Di sini disebutkan bahwa diriwayatkan oleh sebagian ulama, Syekh At-Tamim qaddasallahu sirrahu, yang berkata bahwa pernah terjadi suatu wabah penyakit di kota Malton. Fa amara Syekh At-Tamim ashabahu bi qiraatil Fatihah ma'a waslil basmalah. Lalu Syekh ini menyuruh masyarakatnya membaca Fatihah, tapi tetap disambung dengan diawali dengan al-basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ala man kana maridan bit-ta'un, bagi orang yang sakit, wal wabah, dengan wabah penyakit wabah, wa ba'da tamamil qiraah, setelah selesai membaca Fatihah itu, surat Al-Fatihah dan basmalahnya itu, yampuhu alaih, maka ditiupkan kepada sesuatu, kepada orang yang terkena penyakit tersebut. Faqara'na kama amarna, maka kami melakukannya, kami membacanya. Fasyahidna, maka kami menyaksikan syafaha, tentang kesembuhan-kesembuhan. Fasamratuha, beserta hasil daripada bacaan tersebut. Ini adalah salah satu khasiat daripada surat Al-Fatihah itu sendiri. Adapun orang-orang yang banyak utang, agar kaya, agar hidupnya yang sulit dimuliakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang punya penyakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya kemuliaan juga di sisi manusia, di samping-samping temannya, punya jabatan, dicintai oleh orang yang disegani oleh orang yang tidak menyukainya, dan diangkat derajatnya oleh orang-orang yang mencintainya. Maka apa yang perlu dilakukan? Kata imam tersebut bahwa bacalah surat Al-Fatihah itu beserta basmalahnya 41 kali. 41 kali antara solat sunnah subuh dan solat fardunya. Artinya sebelum qomat subuh itu, yaitu kita misalnya solat sendiri di rumah, kita mungkin azan dulu, atau kita sholat sunnah dulu, sholat sunnah subuh. Setelah sholat sunnah subuh, kita membaca 41 kali. Setelah selesai membaca 41 kali, baru kita melaksanakan sholat subuh itu sendiri. Insya Allah hajat-hajat yang tidak pernah kita terfikirkan pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking agungnya yang dinamakan surat Al-Fatihah itu sendiri. Jadi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pernah suatu saat marada Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, pernah cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Husain, putra daripada Sayyidina Ali, yaitu menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah sakit. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca surat Al-Fatihah itu, yaitu Iqra surata allati la fa'a fiha. Bacalah surat yang mana tidak ada fa di dalamnya. Ala ina'in, di atas suatu bejana yang ada airnya, yaitu fihi ma, yang ada airnya. Jadi Rasulullah SAW menaruh air di atas wadah. Setelah itu Rasulullah SAW diperintahkan arba'ina marrah, membaca 40 kali. Dibacakan air itu 40 kali oleh Rasulullah SAW. Setelah dibacakan 40 kali, wa tughsilu bihi yadayhi, lalu dengan air itu dibasuh, dicuci tangan Sayyidina Husain tersebut, wa rijlaihi, dan kaki-kakinya pun juga diusapin dengan air yang sudah dibacakan 40 surat Al-Fatihah tadi beserta bismillahnya tadi. Dibasuh kakinya, tangannya dibasuh, kakinya dibasuh, ya. Wa wajhahu, dan mukanya juga dicuci, dibasuh oleh Rasulullah SAW. Subhanallah. Wa ra'sahu, dan kepalanya juga dibasuh oleh Rasulullah SAW. Artinya dimandiin gitu, dimandiin, tapi dengan cara dibasuh dan dibasuh. Wa ma batana wa ma zuhara, begitu juga yang ada di dalamnya, artinya yang ada di lengkungan ini dicuci semua, dikenakan seluruh tubuhnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min badanihi, daripada seluruh tubuh ini. Maka yuzhabu anhu ma yu'lamahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua yang membuat dia sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengangkat semua apa yang menyebabkan dia sakit. Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua penyakit yang ada pada diri Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Maka oleh sebab itu, para hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun perlu ya cara ini dilakukan, bahwa jangan lupa membaca Fatihah ini diperuntukkan dulu, baca dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada para nabi-nabi yang lain dan para sahabat-sahabat, dan begitu juga
para malaikat-malaikat, ya, kepada kedua orang tua kita, laki dan perempuan. Begitu juga Fatihah kepada guru-guru kita. Lalu setelah itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ampun. Lalu kita niatkan kepada apa yang kita hajatkan. Apa yang kita hajatkan kita niatkan. Nah, jika bagi yang mau mengobati seseorang, maka taruhlah air seperti Rasulullah SAW tadi di suatu wadah, taruh air yang suci dan mensucikan, lalu bacalah Fatihah 40 kali, ya. Setelah baca 40 kali, lalu cuci tangannya, cuci kakinya, basuh wajahnya, ya, basuh rambutnya, dan kasih minum kalau bisa. Insya Allah ini adalah salah satu pusaka. Ini adalah salah satu pusaka baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun juga cara yang kedua bagi orang-orang yang menginginkan putra, keturunan, jodoh, harkat, martabat, kemuliaan dunia, kebahagiaan dan keselamatan, terhindar dari COVID-19 ataupun terhindar dari bala dan bencana lainnya, maka kita lakukan sholat sunnah subuh. Sebelum sholat sunnah subuh kita lakukan sholat sunnah qobliyah. Setelah melakukan sholat sunnah qobliyah, maka bacalah Fatihah tersebut beserta bismillahnya 41 kali, ya, 41 kali. Lalu setelah selesai 41 kali baru kita usapkan seluruhnya kepada kita basuh tangan ini semua ke tubuh kita, dan kita melakukan sholat subuh. Dan ini lakukan terus selama 40 hari, ya. Jangan baru sekali kok tidak ada khasiatnya, tidak begitu, ya. Lakukan selama 40 hari, kalau bisa seumur hidup kita, karena itu adalah Al-Qur'anul Karim. Karena itu adalah asasul Quran, pondasi Al-Qur'anul Karim, ya, beserta asasul Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan niat yang baik, mencari ridha Allah, kudrat Allah, iradat Allah, izin Allah, rahmat Allah, carilah di situ. Tapi ingat, niat kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui asma Allah, melalui firman dan ayat-ayat Allah, melalui syariat daripada zat hak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita melakukannya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minin, maka kita juga melakukan ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diturunkan sebagai syifa', yaitu penyembuh penyakit zohir, 1000 penyakit zohir, berjuta-juta penyakit zohir dan batin, wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai penyayang, sebagai cinta dan kasih kita, kedamaian kita, ketentraman kita hidup untuk orang-orang mukmin dan bersama-sama orang mukmin, senjata orang-orang mukmin untuk kita semua. Hanya itu pusaka Rasulullah SAW di antara pusaka-pusaka yang lain yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan bersama. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.